Kali ini Menpan RB angkat bicara perihal honorer puluhan tahun yang belum beruntung. Menpan RB rancang jurus pamungkas untuk para honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi tapi belum mendapat keberuntungan untuk menjadi ASN pada P3K tahun 2024 yang prosesnya masih berjalan sampai dengan saat ini. Bagaimana rancangan Menpan RB, kita simak saja pada informasi berikut ini. Menpan RB rancang jurus pamungkas untuk honorer puluhan tahun yang belum beruntung. Pemerintah pusat kembali menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan nasib tenaga honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi di berbagai instansi pemerintahan. Melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, solusi konkret disiapkan bagi para tenaga honorer, khususnya mereka yang telah mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2024 namun belum berhasil lulus. Dalam keputusan Menteri Pan RB nomor 16 tahun 2025 yang baru ini dirilis, Menteri Pan RB menegaskan bahwa honorer yang gagal lolos seleksi tidak serta-merta akan kehilangan kesempatan untuk menjadi bagian dari aparatur sipil negara atau ASN. Justru sebaliknya, mereka diberikan alternatif jalur pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu, sebuah bentuk pengakuan formal atas pengabdian panjang yang telah mereka lakukan. Proses pengangkatan ini juga menjadi kabar baik karena tidak melalui mekanisme seleksi terbuka sebagaimana CPNS pada umumnya, melainkan pengangkatan dilakukan melalui usulan dari pejabat pembina kepegawaian atau PPK masing-masing instansi kepada Kemenpan RB yang kemudian akan menetapkan kebutuhan formasi berdasarkan data tenaga honorer yang ada. Setelah keputusan formasi ditetapkan, Badan Kepegawaian Negara atau BKN akan memproses penerbitan nomor induk P3K atau NI P3K, dan selanjutnya BPK akan menerbitkan surat keputusan pengangkatan secara resmi. Lebih lanjut, formasi P3K pada waktu yang dapat diisi mencakup berbagai bidang strategis yang selama ini banyak diisi oleh tenaga honorer, mulai dari guru, tenaga kependidikan atau tendik, tenaga kesehatan ataupun nakes, hingga tenaga teknis dan administratif lainnya. Pemerintah juga menjamin bahwa tenaga honorer yang diangkat sebagai P3K paruh waktu tetap memperoleh hak atas penghasilan yang layak, paling tidak setara dengan penghasilan terakhir yang mereka terima sebelum perubahan status. Jadi teman-teman, dari pernyataan ini bisa kita tangkap sebuah kesimpulan bahwa seluruh tenaga honorer itu yang sudah mengabdi puluhan tahun akan diangkat menjadi P3K paruh waktu jika tidak lolos dalam seleksi P3K di tahap 1 maupun tahap 2. Dan untuk penghasilan mereka setidaknya setara dengan penghasilan terakhir yang mereka terima sebelum perubahan status dari tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Tak hanya itu, dengan status sebagai P3K paruh waktu, tenaga honorer tersebut secara otomatis masuk dalam sistem kepegawaian nasional dan tercatat sebagai bagian dari ASN, meskipun dalam kapasitas kerja yang lebih fleksibel. Kapasitas kerja ini mungkin apakah waktu ataupun beban kerjanya yang tidak penuh, mungkin kira-kira seperti itu. Artinya jika mereka diangkat menjadi P3K paruh waktu, ada perbedaan dengan mereka yang diangkat menjadi P3K full time ataupun penuh waktu. Ada perbedaan pastinya, karena perihal kesejahteraan juga berbeda. Kira-kira seperti itu teman-teman. Artinya beban kerja mereka juga lebih sedikit dibandingkan dengan P3K penuh waktu. Ini menjadi langkah maju dalam reformasi birokrasi, sekaligus upaya untuk menyelesaikan permasalahan klasik tenaga honorer yang bertahun-tahun belum mendapatkan kepastian khusus. Kebijakan ini pun diharapkan mampu menjawab keresahan ribuan honorer di seluruh Indonesia yang sempat merasa kehilangan harapan setelah tidak berhasil dalam seleksi CPNS ataupun seleksi P3K di tahun 2024.
Dengan jalur alternatif ini, pemerintah memberi sinyal bahwa tidak ada pengabdian yang sia-sia dan setiap kontribusi yang diberikan telah tetap dihargai serta diakomodasi melalui regulasi yang jelas. Masyarakat dan para honorer yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan P3K paruh waktu ini disarankan untuk segera berkoordinasi dengan instansi tempat mereka mengabdi, serta mengikuti informasi resmi yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB dan juga BKN. Jadi begitu teman-teman, turis pamungkas dari Menpan RB untuk honorer puluhan tahun yang belum beruntung atau tidak lolos di seleksi CPNS ataupun seleksi P3K kemarin. Teman-teman, kita akan bahas lagi di mana P3K tersebut nantinya akan mendapatkan NIP juga sama dengan P3K penuh waktu. Jika mereka paruh waktu, pastinya akan ada perbedaan beban kerja, karena tadi kita ketahui bahwa honor juga ataupun perihal gaji juga mereka akan lebih di bawah dibandingkan dengan yang penuh waktu. Jadi dari situ kita juga bisa menangkap bahwa beban kerja mereka juga pastinya akan lebih sedikit dengan jika dibandingkan dengan P3K penuh waktu, kira-kira seperti itu. Dan untuk proses regulasi dari P3K paruh waktu ke penuh waktu ini nanti berjalannya waktu akan bisa diangkat berdasarkan kebutuhan di instansi masing-masing. Jadi prosesnya akan berjalan, akan ada penilaian ulang, tapi sepertinya tidak melalui seleksi ataupun tes lagi, tapi berdasarkan kinerja mereka. Dan seperti informasi yang berhasil saya himpun bahwa mereka yang P3K paruh waktu itu juga akan mengisi laporan harian kerja dan juga laporan-laporan yang sama dengan ASN yang lain. Nanti penilaiannya sepertinya akan bersumber dari itu. Misal, dalam satu tahun pekerjaan, dalam kontrak 1 tahun tersebut, tenaga ataupun P3K paruh waktu tersebut menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab ataupun dengan full, maka mereka akan berhak diangkat menjadi P3K penuh waktu. Jadi itu akan berjalan waktu sesuai dengan kontrak yang ada. Misal 1 tahun dalam penilaian instansi ataupun atasan ataupun pihak-pihak tertentu di dalam kepegawaian akan menilai para P3K paruh waktu tersebut sehingga mereka bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Kira-kira seperti itu informasi yang berhasil saya himpun. Jadi tidak ada namanya penghentian P3K paruh waktu jika tidak melanggar aturan-aturan ataupun regulasi-regulasi yang diberikan oleh negara. Dan ini menjadi pertimbangan juga buat teman-teman yang nantinya akan diangkat menjadi P3K paruh waktu untuk bekerja dengan maksimal, karena syarat untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu nantinya adalah bersumber dari penilaian-penilaian yang dilakukan oleh instansi-instansi kita tersebut. Mungkin itu BKN ataupun BKPSDM di daerah masing-masing. Begitu juga dengan Kemenpan RB. Jadi teman-teman untuk tetap semangat, dan perlu kita ketahui untuk P3K paruh waktu juga nantinya akan mengisi daftar riwayat hidup. Jadi di sini teman-teman untuk bisa mencari informasi dulu setidaknya apa saja yang perlu dibutuhkan. Misalnya daftar riwayat hidup nanti akan dibuat lagi, dan juga SKCK, surat keterangan sehat, dan yang lain-lain. Ini yang sama persyaratannya dengan P3K penuh waktu. Itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Kiranya informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Salam.